Dan juga Anda saat ini bisa menyaksikan siaran kita live streaming via YouTube dan juga Facebook, Instagram di channel Zulkarnain MS, TV An-Nasiha, Radio An-Nasiha, dan Kajian Kebayoran. Baik, Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Al-Ustaz lagi di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Ustaz. Ustaz. Baik, segera dikirimkan pertanyaannya yang sudah bergabung di grup WhatsApp di 0811447882 untuk ikhwan dan 0811422882 untuk akhwat. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung bacakan. Yang pertama dari hamba Allah Ustaz di Palopo, grup Ikhwan 15. Apa hukum setiap hari Jumat solat subuh imamnya membaca surah As-Sajadah? Apakah hal ini disunnahkan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga datang di Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari dua orang sahabat, mereka menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu subuh itu membaca di rakaat yang pertama Alif Lam Mim As-Sajadah, dan di rakaat yang kedua membaca Hal Ata Alal Insani, surah Al-Insan. Jadi itu memang dua surah disunnahkan dibaca di subuh hari pada hari Jumat. Dan kalau dilakukan terus-menerus nggak ada masalah. Hanya saja yang terjadi pada sebagian masyarakat, dia membaca surah As-Sajadah di satu kali sholat dibagi jadi dua rakaat. Itu tidak mencocoki sunnah, karena sunnahnya satu surah penuh di rakaat yang pertama, surah As-Sajadah, dan satu surah penuh di rakaat yang kedua, surah Hal Ata Alal Insani Hinum Minad Dahar. Kemudian di surah Sajadah itu disyariatkan untuk sujud sajadah. Walaupun dari riwayat hadits secara marfu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang kuat, tapi telah syah dari sejumlah sahabat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkan sujud sajadah di situ. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, berikutnya dari Khaidir di grup Ikhwan 41. Ustadz, bolehkah menanam tanaman di atas kuburan? Nabi pernah menancapkan 2 pelepah kurma dan akan diringankan azabnya hingga pelepah itu kering, Ustadz. Ya, kalau antum Nabi SAW silahkan melakukan itu. Rasulullah SAW itu seorang Nabi, dapat wahyu dari Allah. Nah, itu terjadi di satu kejadian. Bukan setiap kali berjumpa dengan kuburan Nabi menancapkan tanaman itu atau tangkai itu di atas kuburan. Yaitu ada kisahnya. Datang di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, dan diterangkan dalam hadits Jabir yang sangat panjang di akhir Sahih Muslim, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kubur, di hadits Ibnu Abbas 2 kuburan, maka beliau mengambil tangkai dari pelepah kurma, lalu beliau belah menjadi 2, kemudian ditancapkan di kubur tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan diringankan siksaan dari keduanya sepanjang 2 tangkai ini belum kering. Ya, jadi kalau dia melakukannya sekarang atas dasar itu, maka itu perbuatan khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kekhususan Nabi tahu bahwa 2 orang ini disiksa, makanya
ditancapkan hal tersebut untuk keringanan. Jadi kalau kita melakukannya di masa ini, itu seakan-akan kita pastikan orang yang dibawa kubur ini sedang disiksa. Nah itu di luar dari pengetahuan kita. Karena itu jangan beramal dengan sesuatu yang datang di dalam hadits tanpa memahaminya sebagaimana mestinya. Karena itu tidak dinukil Nabi itu melakukan hal itu di kuburan yang lain. Dan tidak dinukil dari para sahabat Rasulullah SAW melakukan hal itu pada kuburan-kuburan. Dan itu tidak berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa di kalangan para as-salaf 3 generasi pertama. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Ustaz, barakallahu fiik. Baik, berikutnya dari Khaidir Aksa di grup Ikhwan 44. Ustadz, apa hukum mempercayai apabila di telapak tangan gatal akan mendatangkan rezeki? Sebab banyak terjadi di sekitar saya, Ustadz. Kalau tangannya gatal, kemudian ada bercak-bercak di tangan, pergi ke dokter. Barangkali sedang sakit tangannya, ada penyakit gatal barangkali. Terusannya ke dokter kulit. Ya, menghubungkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya, itu perkara yang keliru dari keyakinan-keyakinan yang harus diluruskan. Jadi seorang itu jangan meyakini sebuah sebab, suatu hal sebagai sebab akan datangnya rezeki, kecuali kalau ada dalil dari syariat yang menjelaskan hal itu, atau ada hubungan sebab akibat. Misalnya kita minum obat itu menyebabkan kita sembuh. Nah, itu memang seperti itu di dalam biasanya terjadi. Orang minum obat dia sembuh. Dan itu juga disyariatkan untuk berobat. Disyariatkan untuk berobat. Ya, seorang ketuk pintu supaya kedengaran dari orang yang punya rumah, dibukakan pintu. Jadi mengetuk itu sebab, itu ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau gatal tangannya, ya itu sebab datang rezeki, tanda mau datang rezeki. Ya, kenapa tidak menjadi tanda mau datang sesuatu yang membahayakan tangannya misalnya. Jadi jangan menebak sesuatu yang tidak ada hubungannya. Itu bisa menjatuhkan ke dalam pelanggaran dari sudut keyakinan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik pendengar dan pemirsa yang baru bergabung bersama kita di pagi hari ini. Saat ini Anda mendengarkan program Tanya Jawab yang dikhususkan untuk grup WhatsApp Zulkarnain MS. Silakan dikirim pertanyaan Anda ke grup WhatsApp masing-masing, dan yang belum bergabung silakan ketik daftar dan kirim ke 0811447882 untuk ikhwan dan 0811422882 untuk akhwat. Baik, kita lanjut lagi baca pertanyaan berikutnya dari Abdullah di grup Ikhwan 32. Ustadz, apakah ada kondisi seseorang itu diharuskan atasnya untuk bermazhab, taklid kepada satu mazhab saja, semisal orang awam seperti saya, Ustadz? Taklid itu adalah hal yang tidak diperbolehkan secara umum. Karena seorang itu pada dasarnya dia beragama itu diperintah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperintah kepadanya adalah ittiba. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Ayat-ayat yang semisal dengannya banyak. Dan pada hari kiamat ada orang-orang yang menyesal karena tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Itu penyesalan terhadap orang yang tidak mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itu seorang belajar dari guru, dia ambil dari guru, dia dengar dari dalil. Hanya saja pada sebagian pembahasan orang awam itu, ucapan hal yang disampaikan oleh guru yang terpercaya itu bisa menjadi dalilnya. Karena itu masuk ke dalam bentuk menerima berita orang yang dipercaya. Dan itu ada syariatnya. Dasarnya pada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik, maka mintalah kejelasan. Artinya kalau orang yang terpercaya, maka diterima darinya. Kalau orang yang terpercaya. Iya. Jadi itu dasar di dalam berpijak. Karena itu kalau yang bertanya menganggap dirinya awam, dia lihat kepada guru yang mengajarinya. Guru yang terpercaya, yang biasa berbicara dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia tanyakan dari perkara-perkara agama. Dan si guru tugasnya adalah menjelaskan dengan dalil atau berdasarkan dalil. Ya, walaupun dia hanya menyampaikan kesimpulannya, tapi suatu hal yang berdasar. Sebab itu adalah pertanggungjawaban antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mesti seseorang itu bermadhab, tapi dia ikuti sesuatu yang berdasarkan, bersumber dari agama Rasulullah SAW yang dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jazakallah khair. Baik, berikutnya dari Yusril di Jepang, grup Ikhwan 30. Ustadz, bolehkah membeli cincin yang ada kadar emasnya sekitar 3 hingga 10% secara online? Kemudian kita harus bayar DP dulu. Katanya uang DP tersebut untuk biaya jasa. Jadi kalau ada kadar emasnya itu berarti ada transaksi emas di dalamnya. Walaupun hanya sekedar 10%. Dan syarat di dalam transaksi emas, kalau dia beli dengan jenis dari selain emas, seperti misalnya penanya dari Jepang, dia beli misalnya dengan mata uang Jepang, atau dia beli dengan mata uang dolar misalnya, maka disyaratkan harus taqabud, harus saling cash, saling pegang. Iya. Ya kalau dia transaksi online dalam hal itu tidak diperbolehkan. Karena mana taqabud tidak terpenuhi. Kecuali kalau dia ada wakil yang ada wakil yang mewakili dia menerima pada saat transaksi. Begitu dia bayar langsung diterima oleh wakilnya, maka itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Akbar Al-Qafi di grup Ikhwan 48. Ustaz, ana pernah dengar ceramah bahwa amalan itu bukan sebab masuk syurga, tapi penentu tempat kita di syurga. Adapun yang memasukkan kita ke syurga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah memang benar demikian, Ustaz? Keliru ya kalau mengatakan amalan bukan sebab. Bukan amalan yang memasukkan ke surga, tapi amalan itu adalah sebab yang memasukkan ke surga. Ya, karena itu di banyak ayat diterangkan di atas mana itu. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian warisi, kalian masuk di dalamnya, disebabkan karena amalan kalian. Itu pakai ba di situ, bima kuntum. Dan baknya di situ dalam bahasa Arab disebut dengan nama ba sababiyah. Disebabkan karena amalan kalian. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amalannya. Para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasulullah? Kata beliau, iya termasuk saya. Illa ayataghammadani Allahu birahmatihi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meliputi saya dengan keutamaannya. Jadi amalan itu
secara datnya bukan amalan yang memasukkan ke surga, tapi rahmat dan keutamaan Allah kita dimasukkan ke surga. Namun amalan itu adalah sebab seseorang itu dimasukkan ke surga. Dan amalan itu terkait dengan berbagai keabsahan dari sudut keimanan dan terkait dengan berbagai syarat untuk dia masuk ke dalam surga. Iya, karena itu sangat terkait sekali, bahkan dia adalah kadang bagian dari syarat untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikut dari Bunga Ummu Abdillah di Timika, grup Akhwat 2. Ustadz, apakah harta warisan yang telah dibagi setelah 1 tahun sampai waktu nisabnya harus dikeluarkan zakat harta juga, Ustadz? Ya, dikeluarkan oleh setiap orang yang berhak menerima harta itu. Sebab dia adalah harta. Ya, setelah pasti meninggalnya si pewaris atau orang yang mewariskan hartanya, si mayit sudah pasti meninggalnya, maka harta itu sudah jatuh kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jadi kalau sudah berpindah ke pemilikan, maka harta yang masuk dalam pemilikannya kalau sudah sampai ke nisab 85 gram emas atau 595 perak senilai dengannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jazakallah khair. Dan berikutnya dari hamba Allah di grup Akhwat 21. Ustadz, bagaimana jika seseorang sholat berjamaah di balik hijab dan qadarullah lupa jumlah rakaatnya dan melakukan 3 kali tasyahud? Apa yang harus dilakukan jamaah tersebut jika di lain waktu terjadi kembali, Ustaz? Dia kalau sholat di belakang hijab, artinya dia ikut imam. Kok bisa ada 3 kali tasyahud dia bersama imam? Ya kalau dia bersama imam, dia ikuti imamnya. Imamnya berdiri, dia ikut berdiri. Imamnya duduk, dia ikut duduk. Iya. Jadi saya tidak terlalu tergambar ya tentang kejadian pada apa yang ditanyakan. Karena biasanya kalau orang ikut imam itu nggak terjadi hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Berikutnya dari Zehan di grup Ikhwan 44. Ustadz, bagaimana cara pengeluaran zakat jika pemilik sawah menitipkan sawahnya untuk dikelola oleh orang lain dan di akhir masa panen pengelola menjual seluruh gabah ke tengkulak kemudian menjadi uang? Apakah ini termasuk syirkah, Ustadz? Iya, tetap dikeluarkan zakatnya. Karena ayat itu tidak memperkecualikan antara suatu lahan dikelola murni oleh pemilik dan suatu lahan yang dikelola dengan bentuk dia bekerja sama dengan orang lain di situ. Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadi. Keluarkanlah hak dari tanaman itu ketika dipanen. Maka begitu sudah dihitung jumlahnya, maka dia keluarkan haknya. Apakah dalam bentuk harusnya dikeluarkan dalam bentuk hasil dari sawah itu. Hasilnya dia keluarkan dari kewajiban zakatnya. Kalau misalnya sawahnya itu dia aliri dengan biaya, maka dia keluarkan 1/5 dari hasil panen. Kalau dia aliri tanpa biaya atau hidup tanpa biaya, misalnya dari air hujan atau air sungai atau dari irigasi tapi dia gratis, maka yang dikeluarkan 1/10. Kalau sebagiannya bayar, sebagiannya gratis, dikeluarkan 7,5%. Nah, begitu hitungan untuk hasil bumi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Hadi di Padang, grup Ikhwan 1.
Ustadz, ada sebuah pernyataan dari salah seorang dosen mengatakan bahwa Al-Quran itu berfilsafat. Nabi Muhammad juga berfilsafat dan kita semuanya berfilsafat. Karena filsafat itu kita berpikir. Jadi tidak boleh melarang orang belajar filsafat. Benarkah demikian, Ustaz? Itu secara bahasa. Filsafat itu dari kata filosof. Artinya seorang yang berpikir, seorang pemikir. Ya. Kalau dari sudut bahasa, ya memang ada makna orang itu berpikir. Tapi menamakan Al-Quran, menamakan ucapan Nabi SAW, hadits Rasulullah, dan menamakan kegiatan umat Islam dengan filsafat, itu sebuah bid'ah dalam agama. Karena istilah filsafat itu istilah berjalan pada orang-orang tertentu dengan maksud yang berbeda. Karena di dalam filsafat itu sifatnya adalah mengoreksi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Filsafat itu adalah bentuk kelancangan, bukan ketundukan kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Filsafat itu bentuk penentangan. Nah, itu hal-hal yang diingkari oleh para ulama di filsafat. Ya, kalau ada yang memutlakkan seperti itu kadang ya sebagian orang filsafat sudah tidak benar cara berpikirnya, sehingga diharuskan orang-orang itu memakai istilah dia, ya, memakai istilah dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi kita di tengah umat Islam ini kita menggunakan istilah-istilah yang tidak bertentangan dengan syariat pada hal-hal yang sudah biasa digunakan oleh umat Islam. Adapun filsafat itu sepakat para ulama tentang keharaman untuk mempelajarinya, dan diharamkan seorang itu berbicara dalam agama dengan filsafat. Telah datang banyak nas di dalam hal tersebut, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, hukumku ala man ta'allama al-filsafah, hukum saya terhadap orang yang mempelajari filsafat itu ayyujlada bil jarid, dicambuk dengan pelepah kurma, kemudian dibawa berkeliling ke kampung-kampung, diteriakkan bahwa ini adalah orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah dan mempelajari filsafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Insyaallah. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, kita lanjut lagi baca pertanyaan dari grup Ikhwan 33. Ada Irna Lesmana bertanya, Ustaz, bagaimana penjelasan tentang hadis makan menggunakan 3 jari? Apakah memang ini disunahkan, Ustaz? Ya, itu syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bagian dari sunnah. Iya. Seorang makan dengan tangannya. Kalau dia makan dengan tangannya, dia menggunakan 3 jari. Tapi kalau misalnya berjalan di tengah, kebiasaan orang makan pakai alat, pakai sendok misalnya, maka itu enggak ada masalah. Sebab itu masuk dalam hal-hal yang terkait dengan kebiasaan. Tapi kalau dia makan pakai tangan, dia makan dengan 3 jarinya, maka itu bentuk dari sunnah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Saifuddin di grup Ikhwan 46. Ustadz, apakah boleh solat sunnah di rumah dengan sering walaupun tidak merutinkan membuka mushaf Al-Quran dengan niat supaya bacaan lebih fasih karena sesuai dengan hurufnya dan untuk menguatkan hafalan juga, Ustadz? Ya, nggak ada masalah. Dia solat sunnah, dia baca dari Al-Quran. Tidak apa-apa dia lakukan itu. Itu telah datang dari sejumlah as-salaf rahimahumullahu ta'ala, dari kalangan sahabat dan setelahnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustaz. Selanjutnya dari Randy Fernando di grup Ikhwan 45. Ustadz, berdosakah apabila bertemu saudara muslim tidak mengucapkan salam tetapi hanya sebatas memberikan senyuman? Kalau berdosa enggak, karena memberi salam itu sunnah muakkadah, hak seorang muslim. Yang berdosa itu orang yang kalau diberi salam dia tidak jawab. Itu dia berdosa, karena menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib.
Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, maka jawablah yang semisal dengannya atau lebih baik daripada itu. Dan syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, beliau berkata haqqul muslim 'alal muslim sit. Di sebagian riwayat Bukhari dan Muslim khamsun. Hak muslim terhadap muslim, yang lainnya ada 6, di sebagian riwayat ada 5. Salah satunya idza sallama alaika fa'ajibhu. Apabila dia memberi salam kepada engkau, maka jawab salamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya dari Naufal di grup Ikhwan 10. Ustadz, bagaimana ketentuan solat bagi orang tua yang usia lanjut, yang sudah tidak bisa lagi menahan buang angin dan buang air? Karena sering ketika baru selesai berwudu, langsung buang angin atau buang air ketika sedang solat. Apakah boleh dilanjutkan solatnya dalam kondisi wudunya batal atau terkena najis, Ustadz? Kalau dia adalah hadas yang terus-menerus bersamanya dan tidak bisa terputus, maka caranya begitu sudah hadir waktu sholat, dia berbersih, kemudian dia berwudu, setelah itu dia sholat. Kalau keluar setelahnya sesuatu, maka itu nggak ada masalah. Dia lanjutkan saja sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Jazakallah khair. Selanjutnya dari Zaldi di grup Ikhwan 35. Ustadz, saya mendapat hadiah alat musik dari seseorang. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Alat musik itu kalau dia bisa pakai untuk keperluan yang dihalalkan, misalnya sebagian kayunya bisa dia pakai untuk kayu bakar, atau bisa dia pakai untuk palu, atau hal yang bermanfaat, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau alat musik tersebut dia beri ke orang lain juga, itu artinya dia beri hal yang haram untuk dipakai kepada hal yang haram juga untuk manusia. Dan itu tidak diperbolehkan karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi kalau ada suatu hal yang haram di tangan kita tidak bisa memanfaatkannya pada hal yang baik, diberi kepada orang yang lain juga akan dipakai pada hal yang tidak baik, kewajibannya cuma satu, adalah menghancurkan alat tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillah ittiqa'allah illa abdalakallahu khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, kecuali Allah akan ganti kamu yang lebih baik daripada itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustaz, barakallahu fiik. Baik pendengar, kita sudah di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. InsyaAllah program kita ini akan bersiaran hingga nanti di pukul 7.30. Kami masih menantikan pertanyaan Anda yang bisa Anda kirimkan ke grup WhatsApp masing-masing di 0811447882 untuk Ikhwan dan 081144228882 untuk Akhwat. Baik, kita baca lagi pertanyaan berikut dari Muhammad Rahmadani di grup Ikhwan 43. Ustadz, seseorang membeli sebuah barang pada koperasi atau BMT. Kemudian karena sesuatu hal ia tidak mampu melunasinya. Apakah barang yang dibeli tersebut dikembalikan kepada penjual atau si BMT? Kemudian bagaimana dengan uang yang telah dibayarkan? Atau ia tidak boleh mengembalikan barang tersebut dan tetap harus melunasi utangnya, Ustadz? Ketika seorang transaksi jual beli, apakah dalam bentuk cash atau dalam bentuk cicil beransur seperti kondisi penanya, maka transaksi jual beli itu ada konsekuensinya. Dari konsekuensinya adalah berpindahnya kepemilikan dari tangan penjual berubah menjadi kepemilikan si pembeli. Ya, kalau si penanya dia beli barang secara beransur, begitu terjadi akad, maka barang itu sudah menjadi miliknya. Kewajiban dia adalah melunasi ansurannya. Kalau ansurannya nggak bisa dia lunasi, maka itu terkait dengan kewajibannya.
apakah kewajibannya dia tutupi dengan cara dia jual barang itu untuk menutupi utangnya atau pelunasannya, atau dengan cara yang lainnya untuk menyelesaikan utangnya, dan itu semuanya diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Baskoro di grup Ikhwan 48. Ustadz, apakah benar perkataan bid'ah yang tercela itu hanya dalam perkara ibadah mahdhah saja? Sedangkan dalam ibadah ghairu mahdhah tidak ada bid'ah yang tercela. Serta mohon dapat diberikan kaedah yang dapat menyingkirkan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan perkataan ini, Ustadz. Itu banyak pembahasan terkait dengan pertanyaan penanya. Saya ada ceramah di channel saya, judulnya Salah Kaprah tentang Bid'ah. Sekitar 4 jam pembahasan seputar ketentuan seputar bid'ah dan termasuk syubhat-syubhat yang ditanyakan. Ya, dan itu kaidah dari sebagian orang yang dia ucapkan kadang kurang memahami atau diucapkan untuk membela dari sebagian bid'ah yang dia lakukan. Iya. Ya, kalau dia melakukan sebuah perkara baru dalam bentuk ibadah kepada Allah, apakah mahdhah atau ghairu mahdhah, bentuk ibadah kepada Allah, dan hal tersebut tidak dibangun di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu masuk di dalam pembahasan bid'ah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min, fahuwa rad." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara agama kami apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Dan itu mencakup segala hal yang diada-adakan dalam ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya dari Wahyu di grup Akhwat 41. Ustaz, doa apa saja yang boleh dipanjatkan ketika kita dizolimi? Apakah boleh meminta dikaruniakan ilmu dan harta, Ustaz? Jadi kalau dia zalimi, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran, kelapangan. Itu dari hal yang baik, ya. Ya. Dia minta kepada Allah ganti yang baik. Dia zalimi, diambil hartanya. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang banyak, diberi kesabaran, maka itu enggak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Dan itu dari hal yang baik, ya. Dia posisikan dirinya berdoa pada hal yang baik. Karena doa orang yang zalim itu dikabulkan, ya. Wattaqi da'watal madlum fa inna laysa bainahu bainallahi hijab. Dan hati-hati kamu dari doa orang yang dizalimi, sebab tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala perantara. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Berikut dari Abu Bilal. Ustadz, apakah ada dalil yang membedakan jumlah helai kain kafan bagi mayit laki-laki dan perempuan? Kain kafan yang banyak dijual di sini kurang lebar sehingga tidak bisa membungkus mayit. Sehingga praktek yang ada adalah menjahitnya. Dan apakah memang boleh dijahit kain kafannya, Ustaz? Kadang di dalam sebagian pembahasan itu dilihat pada dalil yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang dilihat pada amalan yang berjalan di tengah para as-salaf di dalam hal tersebut. Dan dilihat pada sudut makna. Dan itu semuanya berkaitan. Karena itu kalau sebagian ulama mengatakan bahwa laki-laki itu dibungkus dengan 3 lapis dan perempuan dengan 5 lapis. Karena lapisan yang pertama dan kedua itu ada yang terkait dengan jilbabnya dan hal yang menutupi kepalanya, maka itu adalah pendapat yang bagus, nggak ada masalah. Iya, jadi sudut pendalilan itu banyak, ya. Itu perlu dipahami. Pendalilan itu kadang dari Al-Quran, kadang dari hadits, kadang dari ijma, kadang dari qiyas, kadang dari amalan berjalan di tengah as-salaf tidak ada yang menyelisihi, kadang dari dari amalan sahabat tidak ada yang menyelisihi, kadang dari amalan sebuah penduduk kota Medina dan itu diamalkan oleh
orang-orang yang terpercaya, tidak ada yang menyelisihi atau kadang dari amalan penduduk Mekah dan seterusnya. Bentuk-bentuk pendalilan itu banyak sekali di pembahasan ilmu usul fikih. Yaitu ketelitian di dalam hal tersebut itu berjalan di tengah para ulama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya dari Rini Astuti di grup Ahwat 12. Assalamualaikum Ustaz. Apakah termasuk dari sunnah ketika kita menguap, kita menutup mulut dengan menggunakan punggung telapak tangan kiri? Sebagaimana yang disebutkan Imam Asy-Syarwani rahimahullah. Dan disunahkan menutup mulut dengan tangan kirinya dan yang utama dengan punggung telapak tangan kiri. Karena biasanya lebih kuat dalam menahan mulut. Demikian menurut para ulama. Namun perkataan pensyarah menyebutkan cukup mendapatkan sunnah dengan sekedar meletakkan tangan kiri, baik dengan punggung atau bagian depan telapak tangan kiri, Ustaz. Ya, haditsnya seperti itu, dia menutup mulutnya dengan tangannya atau dengan suatu hal yang lain selain tangan, kalau bisa dia tutup supaya tidak terbuka ketika menguap. Itu maksudnya. Tapi kalau maksud dia tutup dengan punggung telapak tangannya itu lebih kuat, maka itu nggak ada masalah. Itu lebih mendekati kepada, lebih sempurna di dalam menegakkan sunnah menutup mulut ketika menguap. Adapun penggunaan tangan kiri itu terkait dengan masalah silam pendapat di tengah para ulama. Ya, apakah dalam hal itu menggunakan tangan kiri atau pakai tangan kanan? Dan memang kalau dilihat pada dalil-dalil umum di dalam syariat, tangan kiri itu biasanya digunakan pada hal-hal yang kurang bagus. Misalnya untuk berbersih dari hajat, berbersih dari buang air kecil. Kalau dipakai untuk menutup mulut itu karena menahan sesuatu yang di situ mungkin syaitan akan tertawa apabila seorang melakukannya, maka itu suatu sudut pandang ya di tengah para ulama. Tapi hakikatnya kalau dia tutup pakai tangan kanannya atau tangan kirinya itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Baik, berikutnya dari Aris Daryanto di grup Ikhwan 4. Ustadz, apakah termasuk menzolimi tetangga ketika Ana membakar sampah masih di area rumah Ana sendiri, tetapi asapnya ke tetangga, Ustadz? Iya, pasti itu. Jangan menganggap itu area antum sendiri, boleh melakukan apa saja. Lihat kepada orang yang di sekitar kita. Sama di rumah kita, oh di rumah saya, tapi ribut-ribut mengganggu tetangga. Itu enggak benar. Karena mana gangguan itu bukan hanya dia melampaui batasan tanah. Tapi gangguan itu pada hal yang membuat orang terganggu. Karena itu Nabi SAW di dalam Sahih Muslim menyebutkan ancaman tentang tetangga itu yang la ya'man jarahu bawa'iquhu, yang tetangganya itu tidak pernah aman dari gangguan-gangguannya. Jadi kalau dia ingin membakar sampahnya misalnya, maka dia beritahu kepada tetangganya, saya akan melakukan ini begini, mohon maaf kalau ada hal yang, atau dia lakukan hal-hal yang baik. Atau kalau misalnya itu mengganggu, maka sampah itu dia buang atau dia minta kepada orang yang bertugas membersihkan supaya diamankan pada tempatnya. Padahal yang memang di sana adalah tempat untuk menghilangkan sampah atau mendaur ulang atau yang semisal dengannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Mulyono di grup Ikhwan 22. Ustadz, saya memiliki anak perempuan berusia 4 tahun dan selalu ingin ikut sholat berjamaah ke masjid. Bolehkah anak saya ikut bergabung di shaf laki-laki sejajar dengan saya, Ustadz? Pertama, kalau anak kecil dibawa ke masjid itu dilatih untuk sholat berjamaah. Maka dia hendaknya dihadirkan pada umur yang dia bisa untuk melakukan sholat.
dan tidak mengganggu orang. Kalau kecenderungan ingin ikut dan seterusnya itu terjadi pada semua anak-anak. Tapi kalau seorang ingin membawa anaknya, mendidiknya ke masjid, maka itu dengan syarat dia tidak mengganggu orang lain di masjid. Kalau dia sudah latih anaknya, bisa beradab dan beretika di masjid, sholat dengan baik dan benar, gak apa-apa dihadirkan. Iya. Dan adanya anak kecil antara dua orang dewasa, itu jarak sedikit. Dan itu tidak bermasalah untuk sebuah shaf. Iya. Tidak bermasalah untuk sebuah shaf. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, berikut dari Abu Umair di grup Ikhwan 45. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita melakukan akad jual beli, tapi si penjual memberikan syarat bahwa barang itu akan dibeli kembali suatu saat nanti dan tidak boleh dijual ke orang lain dengan harga yang telah ditentukan. Misalnya barang itu kalau dibeli kembali oleh penjual, selisih harganya tidak boleh lebih dari 10 juta. Dalam hal ini jual beli sawah, Ustaz, maksudnya. Itu tidak diperbolehkan, haram. Akad yang seperti itu. Kalau terjadi akadnya, maka syarat yang disebutkan itu syarat batil. Sepanjang sudah terjadi transaksi jual beli, si pembeli berhak menjual barangnya kepada siapapun. Ya. Dan itu syarat namanya syarat yang batil karena menyelisih dari konsekuensi akad jual beli. Itu syarat kembali bertentangan kepada dat dari akad itu, dan itu adalah syarat yang batil. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Munawarah dari grup Akhwat 36. Ustadz, apakah termasuk kesyirikan ketika kita mempercayai bulan September hingga Desember itu adalah bulan hujan, sedangkan yang tahu datangnya hujan cuma Allah Subhanahu wa taala semata? Itu bulan Desember sampai September biasanya turun hujan. Orang pada hal yang kebiasaan ya seperti itu, tidak ada masalah. Memang biasanya tiap tahun seperti itu. Kalau terjadi di sebuah tempat seperti itu, maka itu nggak ada masalah. Itu bukan kepercayaan dalam sebuah makna sesuatu yang diyakini menyelisihi yang lain atau menyelisihi syariat. Tapi itu kebiasaan berjalan. Itu nggak masuk ya di dalam hal yang dilarang. Itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Berikutnya dari Muhammad Iqbal di grup Ikhwan 19. Ustadz, saya berencana melakukan perjalanan panjang kurang lebih 10 jam waktunya. Sebelum berangkat, saya sholat zuhur, dilanjut jamak takdim, sholat asar 2 rakaat. Qadarullah, ternyata bus yang hendak saya tumpangi terlambat sampai melewati waktu sholat asar. Apakah saya harus sholat asar lagi pada waktunya, ataukah cukup dengan jamak takdim yang tadi, Ustaz? Iya, cukup dengan jamak takdimnya cukup. Karena kalau dia sudah jamak takdim, dia kan menjamaknya lengkap 4-4. Karena dia masih status di negerinya, belum melakukan safar. Kalau mengqasar itu nanti kalau dia sudah mulai safar. Sepanjang dia mengerjakan 4-4 dan alasan dia menjamak adalah alasan syar'i untuk perjalanan, maka sudah syah sholatnya. Kalau sudah masuk waktu asar, dia tidak perlu sholat asar lagi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Andi Yuzril Muhammad di grup Ikhwan 7. Ustadz, ketika misalnya ada seseorang yang telah mengalami mimpi basah, tetapi ia tidak mengetahui air yang keluar adalah air mani atau mazi secara pasti. Lantas, apakah ia wajib untuk mandi junub sebagai bentuk kehati-hatian? Pertama, kalau ada indikasi, misalnya dia mimpi yang menjurus ke sana, lalu ada basahan, maka itu indikasi bahwa dia sedang junub. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak ada indikasi, maka dilihat pada basahan yang keluar. Sifat basahan yang keluar itu menentukan, bisa dibedakan antara
basahan yang berasal dari air kencing, basahan yang berasal dari air mani, basahan yang berasal dari air madi, atau basahan yang berasal dari air wadi. Dan itu bisa dibedakan. Kalau air kencing semua orang tahu, itu dari najis, kotoran, bau, amis, dan seterusnya. Kalau air mani, itu keluarnya warnanya putih keruh. Ya, agak bau seperti adonan roti, kental. Kalau air madi, dia warnanya bening, agak lengket, tipis, kadang tidak berbau. Ya, kalau biasanya keluar itu apabila mengingat hal-hal yang menjurus ke sana. Kalau air wadi itu biasanya dia keluar setelah, bagi orang yang kerja keras biasanya, dan biasanya keluar itu setelah dia buang air kecil, baru keluar air tetesan putih setelah dia buang air kecil. Dan itu masuk ke dalam hukum najis juga. Jadi mudah untuk membedakan. Ya, sebagian ulama berkata kalau dia tidak bisa membedakan juga, maka dia tanya kepada orang yang bisa membedakannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Barakallahu fiik. Baik pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di program Tanya Jawab khusus untuk grup WhatsApp Zulkarnain MS. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan Anda masih berkesempatan mengirimkan pertanyaan ke grup WhatsApp masing-masing di 0811447882 untuk ikhwan dan 0811422882 untuk akhwat. Baik, kita lanjut lagi baca pertanyaan dari Konita di grup Akhwat 26. Ustaz, ketika kita ingin menikah, bolehkah kita mencari tahu ikhwa atau akhwatnya melalui akun Facebooknya tentang apa saja yang dia posting di akunnya? Dan bagaimana kita menanggapi jika dia memang masih suka berfoto-foto? Dan kasus lain, ketika kita menikahi janda atau duda, bisakah juga kita mencari tahu penyebab perceraiannya secara detail? Dan bagaimana jika ada aib yang dia sembunyikan, terus kita mengetahuinya tapi dia sudah bertaubat, Ustaz? Bagaimana harus menyikapinya? Ya memang di masa ini kadang seseorang itu kelihatan sebagian dari akhlaknya dengan apa yang biasa dia lakukan di media-medianya. Ya, dan itu mungkin bisa diukur, nggak ada masalah, bisa diukur akhlaknya dari situ. Ya, cuman hal yang seperti itu dia lakukan apabila diperlukan. Jangan dia bertindak kepada orang seperti menginteli manusia, ya, melacak jejak-jejak orang. Tapi diambil dari hal yang zahir saja. Kemudian yang kedua, pokok di dalam hal itu dia tanya kepada orang yang tahu, orang yang kenal. Karena itu terkait dengan masalah agama orang, masalah akhlaknya. Dia tanya kepada orang yang kenal di dalam hal itu. Siapa yang mengenalnya atau ada orang yang terpercaya menerangkan tentangnya, maka dia terima tentang hal tersebut. Iya. Kalau misalnya ada sebagian hal dari perbuatannya ingin dia tanyakan, seorang yang duda misalnya atau janda sebab perceraiannya dia tanyakan, agar supaya hubungannya di masa mendatang tidak tidak jatuh pada hal yang sama, pada sebab yang sama, itu mungkin saja nggak ada masalah untuk dia tanyakan. Sebab pada sudut kebaikan, maslahat kembali kepadanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Taufik. Baik, selanjutnya dari Ummu Abdillah di Tangerang, grup Akhwat 32. Ustadz, bagaimana cara berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sujud? Apakah setelah membaca doa sujud, lalu diawali dengan pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi terlebih dahulu, baru mengucapkan doa yang kita inginkan, atau seperti apa, Ustadz? Ya, tentunya membaca bacaan sujud itu bagian dari kewajiban di dalam sholat. Dia harus baca dulu kewajibannya. Setelah itu baru dia berdoa. Doa itu disunnahkan saja. Kalau dia mulai dengan memuji Allah kemudian berselawat kepada Nabi, itu adalah hal yang baik. Dan itu dari kelengkapan, kesempurnaan doa, dan sebab doanya lebih didengarkan dan lebih dikabulkan. Tapi kalau dia langsung berdoa saja nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, Ustaz.
Berikutnya dari Ummi Kalsum di grup Ahwat 7. Ustadz, adakah zakat pada ayam, Ustadz? Ayam tidak ada zakatnya sebagai hewan ternak, karena hewan ternak itu yang dizakati hanya 3 saja. Unta, sapi, semisal dengan sapi kerbau, dan kambing. Adapun ayam, rusa, ya, dan angsa, unggas dan semisal dengannya, itu enggak ada zakatnya dari sudut hewan ternaknya. Tapi kalau dia jual beli ayam, berniaga dengan ayam, maka dia masuk ke dalam zakat perniagaan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustadz, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Abdullah di grup Ikhwan 21. Ustadz, bagaimana hukum menjadi seorang makelar atau trader ekspor? Karena dalam menjadi makelar ekspor, kita bukanlah pemilik barang. Posisi kita hanya memasarkan produk si pemilik barang di perdagangan internasional. Terkadang tanpa izin dari pemilik barang bahwa kita mengubah harganya. Namun ketika ada pesanan dari luar, maka kita bertugas mempersiapkan seluruh barang sesuai pesanan serta mempersiapkan dokumen hingga pengirimannya ke pembeli, Ustaz. Itu perlu dirinci akadnya kayak gimana. Kalau dia dalam bentuk wakala, mewakili, maka itu boleh saja. Wakil itu boleh dia mengambil upah dan boleh dia bertindak gratis. Tapi wakil itu bisa bertindak sesuai dengan orang yang dia wakili. Iya. Dan mungkin bisa masuk ke jenis yang lain, tergantung bentuk akadnya kayak bagaimana. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Berikutnya dari Fauzan Aziman Anbiya di grup Ikhwan 20. Ustadz, apakah menjadi fardu ain mempelajari hukum tajwid bagi seorang imam? Kata Al-Jazari, wa man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, dia berdosa. Populer di tengah para ulama, al-qira'atu sunnatun muttaba. Itu datang dari sebagian sahabat. Itu dari bentuk kesepakatan bahwa bacaan itu adalah sunnah yang diikuti. Jadi membaca Al-Quran dengan bentuk tajwid dalam makna dia sesuai dengan sunnah yang datang, itu kewajiban. Iya. Dan yang tidak mentajwidnya itu berdosa apabila ketika dia tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, menyebabkan bacaannya itu tidak syah, seperti membaca Al-Fatihah yang semisal dengannya. Iya. Itu memang ada sudut pembahasannya. Karena itu seorang imam dia harus belajar ilmu tajwid yang benar, khususnya pada bacaan yang biasa dia baca. Pada bacaan yang biasa dia baca dalam sholat, supaya benar sholatnya dan benar sholat orang-orang yang sholat di belakangnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya dari Rian di grup Ikhwan 3. Ustadz, apakah sudah dikatakan rujuk jika suami mengajak istri dengan mengatakan, ayo bangun kembali rumah tangga kita, meskipun si istri menolak, Ustadz? Rujuk itu dengan dua hal. Yang pertama, dengan suami kembali melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Kemudian yang kedua, dengan dipersaksikan. Dipersaksikan oleh dua orang. Ya, dan di sebagian ulama disyaratkan dipersaksikan dua orang, kemudian dia kembali kepada istrinya melakukan hubungan. Dia gabungkan dua hal. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Imron di grup Ikhwan 21. Ustadz, bagaimana hukum bekerja di tempat kerja yang mengharuskan menghias... Baik, sebentar. Terkait dengan rujuk tadi, kemudian sudut lainnya, kalau sudah tercatat sebuah perceraian di pengadilan, ketika ada rujuk itu ada proses di pengadilan. Pengadilan itu biasanya memberikan rincian seperti yang saya sebutkan tadi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Tetap harus kembali ke pengadilan lagi, Ustaz. Baik, selanjutnya dari Imron di grup Ikhwan 21. Ustadz, bagaimana hukum bekerja di tempat kerja yang mengharuskan menghias ornamen untuk agama lain? Ya, nggak boleh dia terlibat pada hal-hal yang
mengandung dosa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Padahal yang terdapat di dalamnya ibadah kepada selain Allah, perbuatan kesyirikan, tidak boleh kita tolong menolong dalam hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, waktu kita tersisa sedikit, kita ambil 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Yang pertama dari Ibnu Ummi Abdullah di grup Ikhwan 33. Ustaz, apakah bisa mengerjakan 4 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud dan salam untuk sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, Ustaz? Ya boleh saja, nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Itu difatwakan oleh sejumlah ulama. Nah, Dan yang terakhir, Ustaz, dari Abu Hamzah di grup Ikhwan 10. Ustaz, bagaimana cara agar seseorang bisa menghilangkan sifat buruk dari menunda-nunda pekerjaan, yang mana hal ini juga menjadi kebiasaannya yang kadang berdampak pula pada ibadah-ibadah yang ia jalankan? yang pertama dia perbaiki dari perhatiannya kepada sholatnya. Kadang itu bermula dari masalah sholat. Karena sholatnya sering terlambat, akhirnya dia terlambat di urusan yang lain. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahum Allah." Terus menerus satu kaum itu terlambat sampai Allah mengakhirkan urusannya. Kemudian yang kedua, dia selalu kalau ada kerjaan, dia berusaha untuk tepat, segera melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, dia banyak mengingat bahwa hidup itu nggak ada yang tahu kapan berakhirnya. Ajal itu bisa datang setiap saat. Apabila dia selalu mengingat itu, maka insyaallah ta'ala itu termasuk motivasi baik untuk membuatnya terpacu di dalam beramal. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.